dosa, murka, dan kematian kekal. Hal seperti ini sebenarnya sangat jarang, atau hampir 1 tahun itu pengajaran tentang murka Allah dan dosa manusia itu sudah banyak absen dari mimbar-mimbar Tuhan. Apalagi sudah menjelaskan tentang murka Allah. Ya, murka Allah itu di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga dijelaskan, tetapi yang paling banyak membahas tentang murka Allah dan mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Baik dalam perumpamaan, dalam pengajaran di bukit juga ada di sana dalam Matius pasal 5, dan juga pengajaran-pengajaran yang lain. Dan ada beberapa hal yang kita harus tahu bahwa di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, sesudah 40 tahun itu Tuhan membersihkan bangsa Israel itu secara tuntas. Dan keputusan Tuhan terakhir adalah tidak mengizinkan generasi yang lama itu masuk tanah perjanjian. Termasuk di dalamnya Musa sendiri. Apakah Musa masuk ke neraka? Enggak, pasti enggak. Tetapi resiko karena pemberontakan jemaatnya, pemberontakan dari umatnya, maka Musa itu menerima resiko, bukan resiko keselamatan, tetapi resiko sebagai pemimpin, yaitu apa? Tidak melihat dan menikmati tanah perjanjian yang baru. Padahal Musa kepingin kesana nggak? Oh, sangat kepingin. Jadi 40 tahun kedua, jadi 40 tahun yang ada di perjalanan dia dibentuk Tuhan, 40 tahun yang ada di padang belantara, jadi 120 tahun itu, bayangkan 80 tahun dia dijanjikan tentang satu pembebasan dan tanah yang tidak ada perbudakan dan tidak ada lagi masalah-masalah yang berarti di sana tentang kuasa dosa itu, dan tidak ada penjajahan dan tidak ada yang mengikat kita, semua terikat dengan firman Tuhan, semua terikat dengan kasih Tuhan. Saudara, itu sebenarnya satu kerinduan persekutuan gerejawi sama sebenarnya. Kerinduan daripada setiap hati kita juga sama. Apa kerinduannya? Saudara, kita menikmati kasih Allah, bukan murka Allah. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya kasih dan murka Allah. Kenapa ini berkaitan dan tidak pernah terlepas? Yohanes 3:16, Yohanes 3:36. Saudara baca baik-baik. Di situ ada kasih dan murka Allah. Dan tidak pernah kasih saja dan murka sendiri. Dan selalu berkaitan. Jika tidak dikasih Allah, saudara, murka itu akan muncul di sana. Karena ada dosa, maka murka itu menjadi konsekuensi manusia yang tidak taat dan melanggar di dalam perjalanan hidup, di dalam ketaatan dan di dalam kelemahan kita, sehingga kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena tidak diberkati. Saudara, dibuktikan bahwa anak-anak Tuhan diberkati Tuhan, bukan menjamin anak Tuhan itu mengasihi Tuhan. Jadi berkat itu tidak menentukan seseorang itu akan mengasihi Tuhan. Bahkan bangsa Israel, bangsa yang paling diberkati di atas segala bangsa, yang paling diperhatikan Tuhan, yang paling dijamin Tuhan, dan selama berpuluh-puluh tahun bangsa Israel itu menikmati dan semua keindahan-keindahan. Saya tanya, apakah mereka taat kepada Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan? Surat ditulis dalam Ibrani, surah kalau baca secara lengkap. 40 tahun itu adalah perjalanan keluhan selama 40 tahun, dari awal perjalanan sampai akhir. Bayangkan, Tuhan mengerti, Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya, Tuhan memberikan semua kasihnya, Tuhan memberikan jaminannya, dipelihara oleh Tuhan, makanan, minuman, semua sampai 40 tahun. Mulut mereka dari awal sampai akhir, kerongkongan mereka adalah menyuarakan pemberontakan. Nah, ini loh yang layak untuk dimurkai Tuhan. Jadi murka itu adalah dosa-dosa yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Baru murka itu keluar. Jadi murka itu akan keluar setelah dosa-dosa itu terus-menerus tidak mau
itu semakin bertumpuk-tumpuk dan semakin berjemaah, bersosial, dan menentang Tuhan bersama-sama. Pertama apa? Bukan melawan Tuhan, menggulingkan Musa, menurunkan Musa dari jabatannya. Dan selalu Tuhan katakan, yang ditolak bukan kamu, bukan Daud, bukan Samuel, bukan Eli, bukan Musa, bukan Yosua. Yang ditolak siapa? Tuhan. Setelah di dalam persekutuan dan di dalam hidup kita juga sama. Kalau Tuhan sudah mengangkat pemimpin di dalam satu gereja, nah saudara, dan kemudian di dalam ketidaktaatan, di dalam seluruh masa-masa yang ada, saudara, nanti yang dilawan itu bukan pemimpin, yang dilawan adalah Tuhan. Baik itu di keluarga, baik itu di gereja, baik dimanapun. Kalau kita menentang presiden kita Jokowi, kita tentang aja terus, ya, saudara, bukan menentang presiden, kan saudara menentang Tuhan. Karena semua presiden diangkat oleh Tuhan. Yang jelek, yang jahat, atau dikontrol oleh Tuhan. Dan saudara, di dalam Roma pasal 13 dikatakan, saudara harus taat pada pemerintah. Karena pemerintah berhak untuk menyatakan murka Allah. Nah, arti murka Allah dijelaskan dalam Roma 13 itu sampai membunuh, dikasih hak oleh Tuhan, hukuman mati. Dan itu jelas dalam Alkitab. Tuhan menghukum mati. Maka manusia yang diserai oleh Tuhan sebagai tangan kanan dan yang akan menegakkan kehukum itu harus mempunyai kemampuan untuk membunuh manusia. Dan bedanya apa iman Kristen dengan yang lainnya? Mereka berpusat pada Allah. Apakah Allah tega-teganya membunuh manusia? Itu banyak orang, ratusan ribu orang kok dibantai oleh Tuhan. Tuhan itu sadis. Bukan sadis, karena dosa, karena kedegilan hatimu, karena tekanan untukmu, karena keterlaluan kamu. 6.000 tahun manusia ditunggu oleh Tuhan sampai titik akhir. Tuhan Yesus katakan apa? Justru kengerian yang luar biasa. Manusia bukan semakin taat sampai akhir zaman, tapi manusia semakin memberontak pada Tuhan. Ya. Oke, kita buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-26. Karena kita bersifat tematik dan karena pentingnya kita memahami tentang hubungan dosa dengan kasih dan murka Allah dan kematian kekal serta kekudusan Tuhan. Nanti kita akan bahas beberapa poin penting. 26, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, saudara, artinya sengaja ini bukan cuma tahu mengerti bukan, tapi dilakukan dan menjadi satu habit, kebiasaan. Saya beri contoh. Jika seseorang itu tidak setuju dengan seseorang, dia pertama kali mengatakan dengan enggan dan kemudian mengatakan dengan nada keras dan kemudian menentang. Setelah terus menerus seperti itu bukan sengaja lagi, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi ketetapan hati. Jadi kalau ketemu orang ini, saya nggak senang aja, nggak bisa terima dia. Itu bukan lagi kita berpikir waras, berpikir logis dan objektif. Kenapa? Nggak senang dulu. Jadi ditempel dulu, saya nggak senang kamu, apapun kamu buat saya nggak senang. Nah, saudara, kita buta. Nah, yang sengaja itu artinya betul-betul diperbuat dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu nggak benar dan dia lakukan itu dengan sadar dan terus-menerus, saudara akan jadi seperti itu. Saudara akan menikmati dosa dan saudara akan kecanduan dosa. Dosa itu kalau sudah mengikat, saudara akan sulit sekali lepas. Reinhard Sinaga memperkosa 130 lebih pemuda dari remaja sampai kuliah. Saya tanya saudara, waras nggak orang ini? Sampai diperiksa, diteliti oleh ahli jiwa dan semua diselidiki semua. Dan kenapa dia itu menikmati dosa itu? Dan kenapa dia bisa terus terlibat dan semakin dari semakin besar dan masuk dalam Guinness Book of Record pemerkosa terbanyak di sepanjang sejarah manusia? Produk dari mana? Indonesia. Kadang-kadang kita malu juga gitu jalan Indonesia ya, walaupun nggak urusan dengan kita.
Dan itu terbuka langsung dunia tahu. Dari mana? Indonesia. Luar biasa. Dan itu perlu kita pikirkan baik-baik. Banyak orang menerima LGBT dan lain-lain. Betul, bisa betul. Ya, yang diizinkan dalam firman Tuhan bisa terima. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Yaitu apa? Nah, bentuk seperti ini. Dengan sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan yang benar atau tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Perhatikan. Jadi kalau saya sudah mengerti Tuhan Yesus, ngerti Tuhan Yesus, tapi saya terlibat dalam dosa, tidak ada penyesalan, tidak ada satu refleksi diri, tidak ada pengujian diri, dan kita merasa benar dalam dosa itu, saudara nggak ada ampunnya. Dan saudara tidak bisa diampuni. Saudara melakukan dosa yang tak terampuni, itu setara dengan menghujat roh Tuhan. Karena roh Tuhan dalam hatimu, kamu singkirkan terus, dan kamu lebih mendengarkan kenikmatan dan kemarahan serta hatimu yang penuh dengan murka, yang marah dan luar biasa itu. Ya, dikatakan tidak ada lagi korban menghapus dosa. Paulus pernah mengatakan demikian. Apakah darahku bisa menghapus dosa, menebus dosa? Paulus katakan, tidak mungkin ada darah manusia selain Yesus yang bisa mengampuni. Jadi artinya apa? Saudara, tidak ada satu orang dengan yang lain bisa saling mengampuni kecuali dari Yesus ada dalam tubuh kita. Dan tidak ada jalan lain. Dan darah Yesus itulah kekuatan satu-satunya. Ya. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan saudara, kematian itu ada tempatnya, api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka dan keluar durhaka, orang yang dibinasakan Tuhan. 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Apa itu hukum Musa? Paling gampang, 10 hukum Taurat. Apa 10 hukum Taurat? Minggu lalu saya jelaskan, hormatilah orang tuamu. Bagaimana saya menghormati orang tua? Saudara, ada satu kasus yang Tuhan Yesus paparkan dan Tuhan Yesus menjelaskan. Ada orang yang memberi mamanya dan kemudian tidak jadi karena alasannya apa? Untuk rohani, untuk perpuluhan, untuk dan segala-galanya, untuk gereja Tuhan, dan untuk tanda petik rohani, hal-hal yang bersifat gerejawi. Jadi, Pak, uangnya habis, tak kasih kemana? Pelayanan, Pak. Saudara, dikatakan oleh Tuhan, hai engkau orang munafik, Tuhan tidak mau kamu melayani dengan cara seperti itu. Dan itu dosa yang besar, kemunafikan. Saudara, Tuhan Yesus kalau menjelaskan segala sesuatu itu menusuk hati kita dan membuat kita nggak bisa menentang lagi. Karena memang betul-betul salah kitanya. Nah, di sini dikatakan jika ada orang yang menolak hukum Musa, saudara, ini hukum Musa ditolak, kamu pasti mati. Nyembah Allah lain, dimatiin kamu. Bersaksi dusta dan ada semuanya yang kamu saksi dusta, dan kamu akan dihakimi, kamu dihukum, dan apa hukumnya? Kamu akan digantung, dirajam, dan bisa dipenggal. Nah, saudara, kalau lihat beberapa daerah menerapkan syariat, ya, bagaimana orang ketahuan berselingkuh, wah, saudara tahu, digebukin. Ketahuan mencuri, digebukin. Dan ada yang lebih hebat lagi, ketahuan mencuri dan sudah berapa kali mencuri, dipotong tangannya. Pikir nggak bisa mencuri? Bisa, masih ada tangan satu. Wow, tangan satu dipotong, oh sudah nggak bisa mencuri? Nggak bisa, bisa. Apa kakinya? Kakinya dipotong tinggal satu, mana mungkin satu kaki nggak ada punya tangan bisa mencuri? Oh bisa, apa? Mencuri hati orang. Terus di mana hatinya? Potong hatinya, mati dia. Saudara, hukum tidak bisa dijalankan dengan sistem biologis. Jika kita ada penjahat narkoba, kita pegang, kamu yang dibatasi, tidak boleh lagi narkoba, ditaruh di penjara, ya kan? Kalau penjara pikirnya sudah selesai, dibatasi, selesai. Di penjara bikin narkoba dia,
bikin pabrik di situ. Hai koruptor, kamu harus dipenjara, kamu kurang ajar, sampai syukur kayak kita dulu. Semua disogok oleh koruptor, kepala penjara, akhirnya kan dicopotin semua banyak. Bikin hotel di penjara. Katanya, dosa itu nggak bisa dibatasi dengan fisik. Dosa itu pemberesnya adalah hati. Sampai kapanpun jika kita hanya menghukum dosa dengan cara-cara fisik, saudara itu kita mirip seperti memperlakukan manusia dengan binatang. Dan tidak ada bedanya. Ya. 29. Jadi jika menolak atau melanggar hukum Musa, kamu mati. Perhatikan saudara. Dan ini lebih lagi saudara. Apa yang dilanggar? Nah ini baca. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menghina anak Allah. Menginjak-injak itu artinya, saudara, bukan hanya menghina, memperlakukan dengan tidak senonoh, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu adalah Tuhan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Bukan orang berdosa, umatnya, kita semua. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, ini saksi-saksi Kristus, maupun waktu kamu mulai bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Setelah waktu mereka bersaksi, mereka mengabarkan Injil, mereka diambil, mereka nggak pernah merasakan nangis. Aduh, emas saya diambil, handphone saya diambil. Ada satu hamba Tuhan yang pernah cerita dengan saya. Ada seorang perampok lihat jam Rolex, ya, terus ditodong, minta jam, ya. Dia ngomong, nggak usah nodong, tak kasih dong. Kaget ya. Ini aneh. Mau tak rampok kan nggak usah nodong-nodong, pasti tak kasih kan. Jadi nggak usah rampok, kamu minta ke saya pasti tak kasih. Ini Pak Yosef dong. Terus akhirnya nggak todong, jangan todong dulu, tak kasih dong. Nggak todong dia, terus dikasih. Nih, kasih. 1 jam bertobat ya. Perampok di China. Saudara, kalau dikatakan di sini, apa yang membuat kita itu merasa apa ya? Jadi kalau kita kehilangan, terus kemudian kita kehilangan kan sedih, kehilangan uang, kehilangan apapun, kita kebingungan gitu ya. Tapi orang-orang di dalam Tuhan, kehilangan itu adalah menyatakan satu penyerahan sepenuhnya pada Tuhan, satu keyakinan, satu kesungguhan, satu kebergantungan pada Tuhan. Jadi kalau kita kehilangan semuanya, waduh, saya waktu perjalanan di Jakarta, setelah dari Amerika itu ke Jakarta, terus ke Surabaya, saya baru dapat laptop, baru lagi kan, terus hilang di kereta. Padahal saya cuma hanya karena saya orang yang terlalu baik. Wah, saya pikir satu kereta itu orang baik semua. Ya. Dan saya masuk ke nggak sampai 5 menit saudara, saya datang, saya perasaan nggak enak loh. Kenapa tadi tas itu ada gantungan di atas? Kok sekarang nggak ada ya? Saya lihat tuh, wah, saya berdiam, apa hilang? Apa dipel orang? Oh, enggak mungkin. Terus kemudian berapa menit kemudian saya lihat hilang. Dan kemudian saya lapor ke bagian ini apa, pramugari dan yang laki-laki itu yang semua saya lapor. Sejawabnya apa? Sederhana. Oh, sering Pak. Kita mau lapor, oh sering Pak. Loh, terus gimana lapor? Pak, orangnya biasa tuh lempar dulu, nanti ada orang, lu kok tahu operasional dia? Dia merampok siapa sih? Karena dilihat ada seperti itu. Nah, sekarang ada CCTV kan di kereta-kereta itu kan lebih aman gitu. Walaupun nggak aman juga. Nah, waktu
kehilangan seperti itu, waduh rasanya aduh mati saya. Kenapa? Itu tugas saya di situ, semua di situ. Nggak masuk akal. Setelah dipikir-pikir, terus saya ketemu istri saya katakan kita harus bersuka cita. Kenapa hari ini saya kehilangan laptop? Laptop hilang. Bersuka cita. Dan memang ada bersuka cita sih. Betul ya? Dan mulai saat itu saya nggak tahu Tuhan pelihara saya dengan belas kasihan Tuhan dan selalu ada pemberian, nggak berhenti. Bukan karena kita mau jadi orang yang seperti itu, bukan, tapi apa yang kita percaya kepada Tuhan. Tuhan kalau sudah menerima penyerahan kita, Tuhan yang atur semua, ya, dan Tuhan atur yang terbaik. Seperti itu biasa gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah kita lanjutkan ke makalah yang kedua, pengertian salah tentang murka Allah. Yang pertama, saya mulai dari bawah. Sudah banyak pemikiran perjanjian lama adalah Allah itu Allah murka. Wah, itu murka terus. Nah, perjanjian baru itu Yesus penuh kasih. Siapa bilang? Sudah salah besar kalau mengatakan Allah perjanjian lama Allah yang penuh dengan murka. Hukuman itu lihat itu mengerikan sekali. Nabi Nuh, waduh, nggak kebayang bagaimana itu banjir dan manusia teriak tidak dalam tenggelam dan bukan 1-2 orang, jutaan orang mati di sana. Itu bukan genosida, super genosida. Di manakah belas kasihan Allah? Dan kita selalu tanya, Tuhan, kamu penuh belas kasihan nggak? Kamu baik nggak? Setelah kita selalu berkata bahwa Allah itu kalau jahat itu cocok dengan Allah yang zaman dulu. Kalau baik itu zaman sekarang. Saudara, Allah kalau marah dan Allah kalau kasih, karena kemarahan murka Allah dan kasih Allah adalah kekal selamanya, maka Allah tidak pernah berubah sifatnya dalam perlakuan apapun sampai selamanya. Sifat Allah itu sempurna. Sifat-sifatnya itu selalu bergantung pada diri dan bukan pada orang lain. Jadi murka Allah tidak bergantung kepada tingkah laku manusia. Murka Allah bergantung pada seluruh sifat Allah. Nanti kita akan pelajari yang terutama adalah kekudusannya. Banyak orang mengatakan, Pak, kenapa sih Bapak ngurusin dosa-dosa kayak gitu? Bukan ngurusin, dan itu adalah kekudusan Tuhan. Kita nggak bisa menerima dalam keluarga kita ada dosa yang mengusik kekudusan Allah dan kita diamkan. Karena kalau dari kecil kau biarkan, kalau sudah menjadi pohon yang besar, seperti Baxter katakan, saudara nggak akan bisa patahkan. Dosa itu salah yang kecil, dan saudara melihat dan mendoakan dan sungguh-sungguh saudara kemudian dengan serius terus memohon pada Tuhan akan dosa itu, saudara itu mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau saudara ya anak kecil nggak apa-apa, masih remaja, kan pemuda, kan dia belum kawin, nggak apa-apa, coba-coba perempuan. Dan di dunia ini banyak kebudayaan yang mencoba perempuan sebelum menikah. Di Amerika namanya bachelorette, pesta jejaka. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang tradisi. Setelah itu ketidakkudusan yang betul-betul sudah harus kita fight. Dan kita nggak bisa mentolerir itu. Dan termasuk di dalamnya LGBT yang fight. Dan kita harus jelas mengatakan kita apa itu posisi kita. Tetapi dengan hati yang penuh dengan kasih, murka Allah akan dosa itu nggak pernah bisa di stop oleh siapapun. Tapi kasih Allah itu menantikan pertobatan. Allah itu baik, maha baik. Kamu sedosa apapun, kalau balik pada Tuhan dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tolong. Dikatakan di situ. Ya, oke. Saudara, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4, Allah adalah kasih dengan jelas dan tidak ada Allah dalam murka. Maksud Bapak apa? Allah adalah kasih. Jadi kasih Allah itu bukan berkata kalau kamu baik Allah mengasihi kamu. Enggak, Allah itu sudah kasih. Allah tidak pernah mengasihi kamu ditentukan oleh perbuatan dan tingkah laku. Bukan, Allah itu
Kalau Allah itu kasihnya keluar, kalau kamu baik, kalau kamu nggak baik keluar, bukan kasihnya dan mukanya. Allah itu ditentukan oleh kamu, dan Alkitab tidak katakan seperti itu. Allah itu kasih adanya. Di dalam marahnya pun Allah kasih, di dalam kejengkelannya Allah itu penuh dengan kasih. Jadi kasih Allah dan murka Allah itu tidak pernah terpisah dalam jati dirinya. Saudara, ini sulit sekali mengerti kalau kita tidak mengenal pengertian Allah sebenarnya itu siapa. Maka saudara-saudara perlu mengikuti kelas doktrin Allah. Kenapa itu penting? Karena itu harus tahu sifat Allah apa juga. Allah itu mandiri dalam dirinya dan tidak ditentukan oleh siapapun. Rencana keselamatan, pengutusan, semua itu berasal dari kekuatan dan pekerjaan anugerah Allah dan bukan dari manusia. Bukan. Jadi waktu Allah murka, Allah bukan murka karena manusia berdosa, Allah murka, bukan itu, saudara. Tapi di dalam dirinya ada kekudusan yang tidak menerima dosa, tidak menerima manusia itu jatuh di dalam seperti itu, dan kekudusannya itulah yang membawa keadilan supaya menegakkan kamu diterima atau kamu ditolak, kamu dikasih atau kamu dibenci, dan kamu diambil sebagai umatnya atau kamu dibuang sebagai orang-orang buangannya. Dan itu dalam diri Allah. Loh Pak, kalau begitu penentuan semua itu bukan dari luar, dari dalam. Berarti Allah itu, tanda petik, sudah tahu dan menentukan segala-galanya dalam segala pemikiran Allah. Iya, karena Allah sempurna. Kalau kita nggak bisa, saudara. Kalau kita marah, saudara, ada sebabnya. Jengkel dan lain-lain. Ada sesuatu yang tidak seperti kita inginkan, seperti kita harapkan, seperti kita rasakan, dan ini kok kayaknya nggak mau saya seperti ini. Atau mengusik kenyamanan kita marah, dan banyak yang membuat kita bisa marah. Apakah Tuhan adalah Tuhan yang marah seperti itu? Jawabannya tidak. Tuhan tidak marah karena kehilangan emosi, kehilangan kontrol diri, kehabisan kesabaran. Allah tidak pernah kehabisan kesabaran. Kesabarannya tak terbatas, kasihnya tak terbatas. Semua dalam diri Allah, kasih, sifat-sifat semuanya itu tak terbatas. Allah bukan seperti kita yang terbatas. Begitu kita nggak bisa berpikir panjang lagi, begitu kita penuh dengan emosi, kita langsung tidak terima segala-galanya. Allah bukan seperti itu. Allah melangkah dan seluruh kehendak rancangannya berdasarkan pengetahuan hikmat yang kekal, yang sempurna. Yang baik jadi nggak baik, yang nggak baik jadi baik, nggak mungkin. Jadi firman Tuhan dengan tegas mengatakan orang Kristen selalu dalam jalur yang jelas dan dia dituntut Tuhan dengan jelas. Dia tahu kemana dia harus berjalan, dan itu adalah pohon yang baik. Saudara, kita lihat sebagai perbandingan. Nah, pohon ini bisa baik dan tidak bisa baik, itu siapa yang menyebabkan? Coba kita lihat Matius 15 ayat 13. Saudara, ini ada rahasia yang mungkin kita harus tahu lebih dulu. Ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut dalam hati itulah yang menajiskan orang. Jadi bagi Tuhan yang menajiskan bukan makanan, minuman, bukan babi atau bukan, saudara. Bukan itu, saudara. Makanlah babi dengan sukacita tanpa rasa najis. Yang berbahagialah engkau. Saudara, dikatakan di sini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Kamu ngomong gitu, tahu nggak? Orang Farisi marah semua, ya, termasuk tetangga kita kan marah semua. Kalau kita ngajar seperti itu kan, nggak ada Pak. Semua itu boleh. Boleh apa Pak? Makan boleh semua. Obat-obatan semua berasal dari hal-hal yang bersifat racun sebenarnya. Baik itu tanaman, baik itu binatang, baik apapun. Sudah itu obat-obatan semua berasal dari hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak boleh dimakan. Tapi karena untuk obat maka boleh dimakan. Karena lambang obat itu racun melawan racun.
ular dengan gelas, masih ingat ya? Itu lambang narkotika semua itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh siapa? Jadi yang siapa yang nanam? Bapak, Anak, Roh Kudus, siapa yang nanam? Di dalam khotbah Ka'lan itu, yang menginisial, yang menanam pohon itu di tanah yang baik itu siapa yang menanam? Tuhan Yesus bukakan rahasia ini tentang perumpamaan pohon dan perumpamaan tentang tanah yang baik, yang 4 macam tanah. Dikatakan di sini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biar karena mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi saudara, perkataan Tuhan Yesus jelas sekali, kalau pemimpinnya buta, maka semua jemaatnya buta. Masuk kemana? Jemaat dan pemimpinnya masuk neraka. Saudara, kalau kita berada di dalam satu gereja itu sesat, terus kemudian kita berada di sana, kita mengamin, amin. Bagaimana Tuhan Yesus begini-begini dan menyatakan kuasa begini, amin, amin, amin. Saudara mengamini semua, bukan amin, amin asal amin. Itu amin, saudara mengikuti hati dan mengikuti semua ujungnya kemana. Dan dikatakan di sini masuk ke dalam lubang yang sama. Ya, jadi saya tanya sekarang, siapakah pohon ara itu? Saudara, ini siapa? Siapakah pohon ara yang tidak menghasilkan buah itu? Siapakah pohon ara yang menghasilkan buah? Dan siapakah pohon ara yang tidak menghasilkan buah, yang sudah diberkati luar biasa, sedangkan pohon ara yang menderita, disiksa, dihina, dihajar, disalibkan, dia tetap pohon berbuah. Saudara, ini begitu kontras pohon ara ini. Jadi siapakah yang dicintai oleh Bapa yang sebagai biji mata Tuhan dan kemudian dipelihara dia dan diberikan segala-galanya dan tidak ada kekurangan apapun. Tapi waktu sejak dia lahir, dia manusia yang penuh dengan penderitaan dan kelaparan, kehausan, dan dia berjalan terus sampai kepada dia dimusuhi setiap orang. Murid-muridnya menyangkali dia dan semua meninggalkan dia, dan sampai kalau salib, sampai bapaknya pun tidak mau lihat dia. Tapi dia adalah pohon ara yang tetap berbuah. Saudara, hanya satu pohon ara yang berbuah selama-lamanya dan tidak pernah mengalami lagi kemandulan. Tapi bangsa Israel mengalami kemandulan, dan Tuhan ingatkan itu, kamu sebentar lagi, waktu aku mati di kayu salib, kamu akan dilepaskan, dan seluruh hak kesuruhan yang engkau sia-siakan seperti Esau, semua hak keistimewaan Tuhan yang kamu menerima, Taurat semuanya dilepaskan oleh Tuhan. Dan engkau bukan menjadi bangsa lagi, bangsa Israel, karena Tuhan sudah memilih Israel yang baru di dalam diri saya. Dan ini kunci rahasia kenapa saya percaya Yesus Israel yang baru dan bukan bangsa Israel yang dipercaya sekarang yang lagi bangun bait suci dan kemudian bangsa mau datang semua. Bukan itu, karena pohon ara. Dan mereka membenci Tuhan, mereka tidak terima, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Kok bisa kamu dukung mereka? Kamu pohon ara yang tidak berbuah juga. Dan pendeta-pendeta yang mendukung itu semua sama dengan pohon ara. Orang buta menuntut orang buta, matilah kamu di lubang yang sama, karena menyalibkan Tuhan. Saudara, ini jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan demikian. Yang kedua, saudara, pohon ara yaitu bangsa Israel, dan di manakah bangsa Israel itu tempat mereka bertemu dengan Tuhan, mereka diperbaiki di bait Allah. Maka setelah ini, saudara, setelah Tuhan mengutuk pohon ara, dia masuk bait Allah dan dia bongkar semuanya bait Allah yang di halaman. Saudara, kenapa? Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus dengan jelas menerbangkan burung-burung, bukan menerbangkan sapi-sapi, karena sapi nggak bisa terbang.
Kenapa burung? Persembahan burung, persembahan orang ada. Saudara perhatikan, jadi orang miskin yang sampai hari ini di gereja dibodohi oleh pendetanya. Seluruh persembahan dikumpulkan untuk apa? Untuk kehidupan pendetanya. Waktu aku lapar, waktu aku di penjara, di mana kamu? Loh Tuhan, aku udah kasih uangku ke gereja, aku masih kelaparan, aku nggak bisa makan. Banyak orang-orang yang seperti itu. Sudah gerejanya begitu indah, begitu luar biasa. Tuhan bukan di gereja, Tuhan di luar gereja. Dan ditanya, kapan kamu beri aku makan? Penghakiman Tuhan seperti pohon ara. Saudara, semua orang itu memberikan kepada siapa? Kepada kebodohan-kebodohan, pada ujungnya adalah mereka mati semua di dalam tanda petik menolak hidup seperti Kristus. Dan Tuhan Yesus ingatkan gereja sama dengan mengingatkan bangsa Israel, baik Allah termasuk gereja. Jadi Tuhan Yesus sangat sedih luar biasa waktu dia masuk dan tahun yang ketiga, dan sebelum naik ke kayu salib, awal dia marah, akhir dia marah, 2 kali kejadian dia marahin. Dan yang dia marah adalah dia tahu dia akan membebaskan persembahan burung-burung semua, dikoyakkan semua. Saudara, kenapa? Dan disitulah orang-orang miskin, saudara, betul-betul diperas habis-habisan. Di mana? Di gereja. Dibodohi luar biasa. Saudara, kita tahu bahwa itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Jika gereja, bait Allah, menjadi sarang penyamun, dan semua majelisnya adalah tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, dan seperti pohon ara, begitu daunnya indah, tidak ada jenis dan juga tandanya baginya nggak ada. Saudara, gereja-gereja yang seperti ini, baitlah seperti ini, akan dibinasakan Tuhan, dan tidak ada ampunnya, saudara. Dan itu menunjukkan kerohanian yang sangat hancur rusak. Kerohanian bangsa Israel, dan khususnya kerohanian pemimpinnya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan para imam. Mereka itu penjahat, penyamun, perampok uang jemaat. Mereka menipu semuanya. Tuhan terus tanyain, aku juga berkata, kenapa? Lihat ini gereja begitu luar biasa. Kapan kamu mengeluarkan buahnya? Ini buahnya luar biasa ini Pak. Buahnya apa? Ibadah yang indah, penuh dengan nyanyian, pujian. Bukan itu buahnya yang Tuhan minta. Bukan itu. Bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa lain. Dalam hal apa? Mengasihi bangsa lain, mengasihi musuhmu, mengasihi dan mengampuni mereka. Itu loh buahnya. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 2 kita lihat Yesus mengidentitaskan diri sebagai pohon ara. Yohanes pasal 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, ada sejarahnya. Josephus Flavius mengatakan pada tahun 64 atau 66 Masehi setelah Tuhan Yesus, kira-kira 30 tahun setelah Tuhan Yesus, satu periode, maka bait Allah itu akhirnya berhasil jadi indah sekali, dan dikatakan Tuhan orang-orang kagum semuanya. Tuhan katakan, aku ambrukkan dalam waktu 3 tahun, 3,5 tahun. Saudara, maka dilantiklah bait Allah itu menjadi bait Allah yang dikagumi orang-orang, tapi di dalamnya sarang penyamun sungguh-sungguh, lebih parah pada zaman Tuhan Yesus. Dan mereka semua antek-antek Romawi semuanya.
para hamba Tuhan semuanya. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer. Waktu pendeta semua tunduk pada Jerman, Hitler, dan dia mengatakan, aku menawan Hitler. Kalau perlu aku bunuh dia, supaya para hamba Tuhan tahu kalian sangat penyakit. Nah, saudara, dan waktu pelantikan, terjadi pelantikan, saudara tahu, dicatat oleh Yosef Flavius dalam bukunya Antiquities. 250.000 kambing domba dipersembahkan hari itu juga. 1/4 juta ekor domba dan kambing. Saudara bayangkan, saudara lihat kambing 1000 aja sudah banyak sekali ya. Ini 250.000 domba kambing. Dan itu di Yerusalem. Dan semua antri. Jadi manusia dengan kambing nggak ada bedanya aja. Manusia 2 juta, kambingnya hampir 1,5 juta. Belum yang lain sapi ya begitu kan, belum. Ini kan cuma kambing aja kan. Dihitung semua sapinya berapa, belum ini burungnya sampai hujan, itu kayak bentuk sarang penyamun. Dan dilantiklah itu, dan kemudian mereka melantik. Setelah itu 3 tahun setengah kira-kira sama dengan umur Tuhan Yesus. Saudara tahu, bait Allah itu dihancurkan total. Dan tidak ada sisanya. Setelah dilantik 3 tahun setengah, seperti dinubuatkan Tuhan Yesus tahun 70 Masehi, hancur dan tidak ada sisanya. Jadi bait Allah yang pertama Salomo, bait Allah yang kedua didirikan dan direnovasi setelah dihancurkan oleh Babilonia oleh Zerubabel dan termasuk Esra Nehemia di sana. Dan kemudian yang ketiga, karena mengalami begitu banyak goncangan dan terjadi gempa dan semuanya, maka Herodes untuk mengambil hati bangsa Israel, hati orang-orang fasih ahli Taurat supaya tunduk pada dia, maka dia bangun gereja, dia bangun bait Allah supaya mereka menjilat dia, dan dia bangun dengan indah sekali, dan semua jalan supaya tunduk pada saya. Dan apa bedanya gereja zaman sekarang dengan bait Allah zaman dulu? Yang tidak melihat sekali kebenaran, tapi tunduk pada siapa penguasa di hadapannya. Dan Herodes dengan bangganya, dan dia menjamin semuanya, dan semuanya ditangkap oleh dia. Setelah itu Yesus mati, dan dia mendirikan bait Allah yang baru di Golgota, dan dia menghapus bait Allah yang lama. Dan dia mengatakan, dalam 3 hari aku akan dirikan, dan bait Allah itu akan runtuh semuanya, tidak ada sisanya. Dan terjadilah apa yang terjadi. Saya tanya sekarang, jadi bait Allah yang dibangun Daud, Zerubabel, Salomo, dan semuanya orang-orang yang di dalamnya hancur total. Nah sekarang bait Allah dibangun oleh Tuhan Yesus, tanda petik pohon ara bait Allah itu yang dibangun oleh Tuhan Yesus, dengan bait Allah yang dibangun oleh Herodes yang penuh dengan sarang penyamun, penuh dengan daun-daunan, dan apa yang dibangun Tuhan Yesus, saudara tahu, penuh dengan buah anggur seperti anggur, dahannya sangat sedikit, buahnya limpah-limpah, dan itu bait Allah yang baru, dan itulah pohon ara yang baru. Saudara, di akhir zaman saudara akan melihat satu kengerian yang luar biasa terjadi di rumah Tuhan. Dan bukan apa yang dikejar orang itu yang apa menyenangkan Tuhan, apa yang bisa diterima oleh orang, apa yang menyenangkan hati orang, bukan apa yang menyenangkan Tuhan. Dan itu sangat-sangat masif dan itu besar dan terus bergulung-gulung sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku tidak datang dan aku tidak menghapuskan manusia selamanya, maka tidak ada gereja yang akan muncul berdiri selamanya bersama dengan aku. Surah akhir zaman Tuhan melindungi gereja yang sejati dan membinasakan pohon ara yang tidak berbuah, yang cuma berdaun saja, dan Tuhan campakkan semua dalam api neraka.
Nah, saudara sudah bisa lihat di 1 Korintus pasal 13 dan saya tidak melanjutkan itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sekarang kita melihat Tuhan mempunyai satu kunci. Saudara, kita tahu bahwa apa yang diajarkan Tuhan itu semua berkaitan dan menyatu dan tidak ada yang terpisah, yang saling berkontradiksi. Talenta-talenta yang Tuhan katakan, tentang pengampunan Tuhan katakan, dan dikatakan pohon ara yang tidak berbuah. Apa arti berbuah? Saudara, dalam skop rohani yang begitu besar, saudara, itu jelas sekali bahwa buah itu adalah wujud dari Allah, adalah kasih di dalam dirimu, yang kau memiliki kasih dan kau memberikan hidupmu penuh dengan segala sesuatu, penuh dengan kasih Allah dan anugerah, dan engkau memberikan yang tidak pernah engkau tuntut, tidak pernah engkau kerjakan. Semua mengalir dari kasih karunia menuju kasih karunia, dari iman menuju iman, dari semua kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan, dan tidaklah sama sekali yang ada nilai di dalam diri kita, kepahlawanan dan tanda jasa kita sama sekali. Jadi bait Allah yang baru adalah semua jasa, kemuliaan, hormat itu milik Allah dan bukan milik manusia. Baru dari Allah itu Tuhan berikan pada manusia. Nanti waktu dia bersama-sama dengan orang percaya di surga, kemuliaan begitu indah dan mungkin kemungkinan besar orang-orang percaya yang hidup di dunia ini menderita luar biasa dan tidak pernah dihormati manusia, dihina luar biasa, betul. Tetapi Tuhan meninggikan dia. Sudah lihat para rasul bagaimana matinya, lihat Stefanus bagaimana matinya, semua orang bagaimana mereka matinya. Mereka mati tanpa ada daun-daunnya sama sekali, dan mereka mati di dalam buah dan tidak ada daunnya. Mereka mati di dalam kemurnian hidup mereka. Mereka mati di dalam mulut mereka mengeluarkan buah. Ampunilah. Yesus mati mengatakan ampunilah. Kamu mati ngomong apa? Terus kita kalau mati apa? Tuhan, aku benci. Tuhan tolong, aku belum sempat itu mau ketak kepalanya. Mau mati aja masih ingin balas dendam. Saudara tahu, begitu limpahnya buah itu, maut pun tidak bisa melawan buah itu. Dosa tidak bisa menyetop buah itu. Jadi kalau seseorang Kristen yang baik Allah dan dia adalah pohon ara yang benar-benar baik bersama dengan Kristus itu, saudara, buahnya itu tidak bisa dikalahkan dengan kepahitan apapun, dan dia akan menjadikan segala sesuatu yang pahit menjadi manis dan sangat indah sekali. Ya, nah saudara, kita belajar sedikit tentang buah yang tidak berbuah. Ya, di dalam Markus pasal 4 ayat 3-20 dan Matius 13, saudara baca semua, itu puluhan ayat. Ada 4 hal yang saudara perhatikan baik-baik. Tidak. Ya, yang pertama, saudara, tanah yang tidak tetap, yang hanya sementara, yang cuma sepenggal waktu, hanya beberapa waktu saja, dan diambil oleh iblis dan tidak mau disimpan. Hidupnya sembarangan, tidak tetap, di luar, di pinggir jalan. Yang kedua, tidak memiliki tanah yang banyak dan tidak cukup untuk menghidupkan buah itu, pohon itu. Yang ketiga, saudara, tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena begitu banyak penindasan penganiayaan yang menghimpitnya. Yang satu dihimpit, yang kedua tadi yang tidak banyak tanahnya dihimpit oleh batu-batu di dalam hatinya, penuh kekuatan dalam hatinya. Yang kedua, saudara, dihimpit oleh keadaan dunia. Nah, kalau dua-dua kena kamu, himpit di dalam, himpit di luar, matilah kamu. Sudah hidupnya penuh kekhawatiran, dikasih peristiwa yang membuat kita terus lebih khawatir, matilah kita. Dan yang terakhir, sudah perhatikan, tidak berbuah. Dan ini puncak tanda, saudara, kematian rohani secara tuntas. Tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena dikatakan di sini tidak banyak tanahnya. Kenapa tidak banyak tanahnya? Karena penuh kekhawatiran. Selama hidupmu
memberikan kekhawatiran. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, tak usah kamu takut. Dan ada lagunya semua kan? Tak usah kamu takut, jangan kamu khawatir. Walaupun lagu itu terus kita dengar, terus kita simak, hati kita toh lemah dengan dosa. Jadi saudara perhatikan, jadi Tuhan Yesus waktu mengutuk pohon ara ini, bukan dia mengutuk sembarangan. Dia sudah melihat dari awal, mulai dari bagaimana tertanam tanahnya dan bagaimana suruh himpitan, dan Tuhan lihat terus. Dan hasilnya adalah kamu lebih baik sekalian dicabut semua seakar-akarnya, dan yang 1 talenta diambil semuanya dari hidupnya, diberikan yang paling banyak talenta. Jadi Tuhan kalau mengasihi tuntas, kalau Tuhan menghukum tuntas. Artinya perbuatan Allah itu adalah menghakimi dengan sempurna, menghukum dengan sempurna. Tuhan berkata 70 tahun aku akan dibuang. Tuhan tidak mau tambah atau kurangi. Dia sempurna, dia tetap. Walaupun kamu mau teriak-teriak pada tahun 69, Tuhan nggak tanya, nggak bisa sampai tahun 70. Dan apa yang Tuhan kerjakan sampai tahun 70, saudara, seluruh kehidupan orang Israel tidak ada buahnya. Tidak ada satu tanaman menghasilkan buah, dan kemudian ada kambing-kambing yang luar biasa, sapi yang luar biasa sudah kemudian siap untuk diperah, dan begitu diperah musuh datang ambil semua. Pohon sudah berbuah, datang semua, diambil semua. Dan itulah Habakuk tadi yang dikatakan tadi oleh pemimpin. Walaupun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, artinya apa saudara? Bukan tidak berbunga, diambil semua. Dan siapa mengambil? Orang-orang yang diperintahkan Tuhan, ambil semuanya. Apa? Untuk apa? Betul-betul tidak ada buahnya dan kering, kamu akan mati total dan aku binasakan. Dan itulah Tuhan. Saudara, jika engkau mengakui aku di depan orang, aku akui engkau di depan Bapa. Itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jika kita malu mengakui di depan orang, saudara jangan sampai saudara melihat surga di depan. Kenapa? Karena engkau tidak akan diakui Bapa oleh Yesus Kristus. Pohon ara itu selalu berbuah, dan buahnya mengalahkan segala kejahatan dan bahkan maut. Hai sengat maut, di manakah sengatmu? Ditelan oleh kasih Tuhan. Saudara, tanah yang baik bagaimana? Saya mencatat beberapa hal yang luar biasa. Perhatikan saudara, ya. Tanah yang baik, berbuah, berakar, banyak tanah, ada di dalam tanah yang tadi, tanah yang baik, mendengar firman Tuhan, menyambut dan ditanam oleh Bapa. Yang keenam, saudara perhatikan, kenapa dia bisa kemudian akarnya itu bisa hidup, menumbuhkan dan menghasilkan buah yang luar biasa. Tidak menanggap, tidak mengerti, tidak berbalik, itu lawannya. Jadi menanggap, menyimak, dan terus tidak mau membelakangi Tuhan, terus mau dipimpin oleh firman. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang ada di dalam hidup bersama dengan Tuhan, yang tidak pernah mengalami buahnya itu kering, selalu hijau dan tidak pernah gugur bunganya. Kenapa saudara? Karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada orang Kristen yang hidupnya tidak berhasil. Orang Kristen hidupnya di dalam Kristus, bukan keberhasilan seperti dunia, tapi keberhasilan di dalam karakter, di dalam penderitaan mulutnya bersyukur pada Tuhan, di dalam sengsara yang luar biasa, dalam sakit penyakit hidupnya beriman pada Tuhan, dia menyaksikan Tuhan lebih indah dari segala sakit penyakitnya, dan itu loh buahnya. Dan saudara, saya percaya Tuhan akan mampukan saudara. Karena tidak ada satu orang yang bisa menjalankan itu tanpa Roh Tuhan. Ya. Yang terakhir, kita akan lihat perkataan John Piper. Ya.
dan Martin Luther. Coba perhatikan. Ayat itu nomor 2 dikatakan Yesus kelaparan sehingga membawa petaka, sehingga pohon-pohon itu setiap Yesus datang pohon arah ketakutan. Ya, katanya Profesor Mansion. Perkataan Rasul juga sama. Injustice on the tree, innocent tree. Tidak ada kesalahan, kenapa dikutuk? Dan orang-orang ini membaca Alkitab dengan lensa berpikirnya secara dunia, maka dia menuduh Tuhan tidak adil. Ya, sama dengan Habakuk yang kalau tidak bertobat, Habakuk pun bisa dibuang Tuhan, termasuk Ayub yang mencabut seluruh perkataannya. Saudara, Martin Luther mengatakan demikian, ini sebagai penutup. Surat terbuka kepada Paus Leo ke-10 waktu dia ada dan dia mau dibunuh. Kepada gereja Roma Katolik yang pada satu waktu yang dulu pernah menjadi tempat yang paling kudus, di mana Allah ada di situ dengan sungguh-sungguh, menjadi sarang penyamun dan paling memalukan, dan menjadi pelacuran, kerajaan penuh dengan pelacuran dosa, kematian dan neraka, dan engkau adalah antikristus itu sendiri. Dan itu surat terbuka kepada Roma. Saudara, saya percaya Martin Luther tahu dia pasti akan dibunuh. Tapi dari mulut dia sangat mengasihi gereja Roma Katolik, dan dia tidak pernah mengatakan aku bukan Roma Katolik. Enggak, dia tetap sampai mati dan mengatakan I am Catholic. Dan saya percaya banyak orang Katolik seperti Martin Luther. Yang kedua, John Piper mengatakan demikian. Saudara perhatikan, apa artinya pohon ara supaya dia berbuah dan tidak mandul? Nah, dikatakan demikian. Over and over Jesus shows that the people of God will no longer to be defined in an ethical way. Artinya, saudara, gereja Tuhan tidak pernah dan terus menerus Tuhan Yesus menyatakan itu. Dikatakan apa? Tidak pernah ditunjuk dan dibedakan dari ras, etnis, bahasa, dan semuanya yang berkaitan dengan perbedaan manusiawi itu. Tapi Tuhan melihat semua manusia menjadi satu esa manusia bersama dengan Dia. Dan bukan lagi kepada Israel yang istimewa, tapi pada Kristus Israel yang baru yang istimewa, yang bukan membuang bangsa-bangsa, tapi yang menerima bangsa-bangsa. Bukan yang menolak seluruh dari manusia yang berdosa, ini yang menerima orang berdosa. Dan Israel merasa dirinya yang paling kudus dan paling bijak, dan Tuhan merasakan mengambil dosa manusia dan Dia yang maha kudus. Surat indah.